Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga salam dan sholawat selalu kita haturkan kepada baginda besar kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada keluarganya dan juga kepada sahabatnya. Semoga kelak di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Dan Masya Allah hari ini juga sudah ditemani oleh ibu-ibu dari MT Raihan. Semangat puasanya ibu-ibu. Semangat ya, semangat puasanya, dan semoga puasa kita hari ini juga berlimpah ganda juga amal yang didapatkan. Dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Ramadan ini semua amal-amal kebaikan dilipat gandakan. Dan ada satu malam yang spesial yang selalu kita nantikan, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Nah, malam ini yang selalu kita nanti, dan kita akan membahasnya nanti bersama narasumber kita yang Masya Allah hari ini ada 2 narasumber dan 1 bintang tamu nih bersama saya. Ya, kita sapa dulu ya narasumber kita. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustazah Dr. Haja Neng Nur Hayati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa kembali dengan Umi Neng ya. Dan beliau pendiri dan pengajar tahsin tahfiz di Rumah Raihan Wala dan Soleh, dan juga masih aktif juga untuk jadi narasumber ya. Makasih ya Umi udah hadir. Ya, dan narasumber kita yang kedua Masya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustazah Dr. Haja Lilis Fauzia Balkis SHI MAEK. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah sudah hadir ya ke jelang iftar. Dan pemirsa, beliau aktif sebagai Ketua Yayasan Mam Alfat ya, lalu juga owner Mam Hijab dan Ketua Fordab Fatayat Kabupaten Bogor, juga dosen tetap di Universitas Juanda. Masya Allah, aktivitasnya cukup lumayan banyak ya, Masya Allah. Dan bintang tamu kita, Masya Allah, masih pada kenal gak nih? Ya, yaitu Bunda Puput Melati ya, yang dulu nyanyi cilik lincah ya, wardu suaranya beliau, dan saat ini beliau juga aktif sebagai founder butik muslimah Your Daily Dream, kemudian juga pimpinan Majelis Taklim Zahratul Jannah. Masya Allah. Apa kabarnya Bunda Puput? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Tapi kayaknya kita kangen ya sama suaranya Bunda Puput. Aduh bener nih Bu. Iya, coba Put nyanyi dulu buat kita. Aduh, ini buat ibu-ibu aja ya di rumah juga nih boleh ya. Iya. Ini karena tema kita Lailatul Qadar, jadi saya mau bawain sedikit aja lirik dari lagu ini. Marga satwa tak berbunyi, gunung menahan nafasnya, angin pun terhenti, pohon-pohon tunduk dalam gelap malam. Pada bulan suci Quran turun ke bumi, Quran turun ke bumi. Masya Allah, aduh merinding, terharu banget dengar suaranya Bunda Puput. Pengennya ya. dilanjutin lagi nanti malah jadi Iya, konser ya. saya mah request lagi nanti kita ya bunda-bunda semua ya, Masya Allah ya. Baik bunda-bunda MT Raihan dan juga pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, tetap di channel Jelang Iftar, kami kembali setelah yang satu ini. Masya Allah, kembali kita di Jelang Iftar ya bersama ibu-ibu juga dari MT Raihan. Semangat ibu-ibu? Semangat dong yang pastinya ya, karena kita mendapatkan ilmu lagi tentang malam Lailatul Qadar dan juga untuk pemirsa di rumah ya. Nah sekarang saya juga langsung mengajukan pertanyaan untuk Ustazah Neng dulu ya. Ya Ustazah Neng, ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu seperti apa sih Umi? Silakan. Baik pemirsa yang ada di rumah, juga ibu-ibu yang ada di studio, ciri-ciri dari malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Ya,
Di antaranya satu, udara dan angin pada malam itu terasa sejuk dan tenang. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa pada malam Lailatul Qadar udara terasa sejuk dan tenang. Nah, yang keduanya, pada malam Lailatul Qadar tersebut langit itu tampak cerah. Maksudnya tidak terlihat ada awan yang menutupi langit tersebut. Dan yang ketiganya adalah pada besoknya setelah malam Lailatul Qadar, matahari itu tidak menyengat, jadi sejuk gitu pada besoknya setelah turun malam Lailatul Qadar itu. Dan yang selanjutnya, ciri-ciri dari malam Lailatul Qadar tersebut, turunnya itu malam Lailatul Qadar adalah di 10 hari terakhir. Ya, misalkan tanggal 21, 23, ya, 25 malam ganjil gitu turunnya itu. Dan yang terakhir, ciri-ciri dari malam Lailatul Qadar tersebut, bahwasanya Allah menurunkan ya anugerah kepada orang-orang yang beriman sebagaimana tersebut di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa man qoma lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Ya, barang siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka pada orang tersebut yang melakukan sholat malam Lailatul Qadar, Allah memberikan ampunan dari dosa-dosa yang telah lalu. Demikian, Bunda. Iya. Nah, untuk Ustazah Balkis bisa menambahi juga ya, untuk datangnya Lailatul Qadar itu kapan itu Ustazah? Kalau menurut Ustazah sendiri gimana? Baik, terima kasih. Tadi Umi Eneng sudah menjelaskan sebagian pendapat muafik ya, bersepakat untuk salafus soleh, untuk ulama-ulama salaf yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu datang di akhir atau di 10 terakhir dari Ramadan. Tetapi sebagian mengatakan, kalau kita lihat, kita baca ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu, sesungguhnya telah diturunkan. Hu-nya itu, hu-nya ini merujuk kepada kitab Al-Quran. Fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Kapan Al-Quran diturunkan? Ada yang mengatakan 17 Ramadan. Ada yang mengatakan tanggal sekian, tanggal sekian. Nah, kita ambil selama bulan Ramadan. Nah, tapi bagus juga, muafik juga dengan salafus soleh yang mengatakan 10 terakhir dari Ramadan. Kenapa? Karena di 10 terakhir dari Ramadan ini adalah ujian terberat hamba Allah menghadapi bulan Ramadan. Ya, iya. Jangankan 10 terakhir, 20 terakhir aja sudah mulai kosong. Bikin kue. Iya, baik itu dari sahur, yang tadinya sahur begitu berbagai macam menu, itu tinggal minum aja. Padahal sunnahnya di situ. Masya Allah. Untuk bangun aja berat, padahal di situ letaknya untuk memperbanyak ibadah. Nah, jadi sebetulnya itu adalah ma'adroka mal inna anzalnahu fil lailatul qadar wa ma'adroka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alf. Wa ma'adroka ma lailatul qadar. Apa sih Lailatul Qadar? Definisi Lailatul Qadar itu apa? Nah, itu kan akan menjadi sebuah rahmat dari Allah atau misteri dari Allah. Kapan waktunya dari Allah? Yaitu karena ganjarannya emang khairum min alfi syahr, yaitu kurang lebih 84 tahun. Jadi gimana biar umat muslim ini sangat tergiur untuk beribadah. Nah, tapi ya itu
harus cepat-cepat memanfaatkan, jangan Jadi terlewatkan ya dari Ustazah tanggal ya. 1 sampai tanggal akhir emang harus betul-betul ya tadinya tahajudnya sebentar harusnya semakin. Itu. Rajin lagi ya. Betul. Masya Allah, ya mudah-mudahan kita semua ini ya ibu-ibu dari MT Raihan dan juga pemirsa di rumah sudah mendapatkan informasi tausiah dari ustazah-ustazah kita. Ayo kita semangat di hari akhir, jangan kendor dong gitu ya. Dari awal dijaga sampai akhir tetap terus jangan sampai kendor ya. Ya, dan untuk Bunda Puput sendiri, Bunda pengen nggak sih dapat Lailatul Qadar? Pengen ya? banget lah, siapa yang gak kepengen? Siapa sih ya gak kepengen? kan? Ya, nah Bunda selama ini apa yang Bunda lakukan untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu Bunda Puput? Ya silakan. Ya sama seperti kita seluruh umat Islam di dunia ya pastinya ya, menghidupkan malam sholat malam, qiyamul lail, kemudian bersentuhan dengan Quran. Meskipun kita perempuan tuh kadang ada yang sedang tidak bisa sholat karena sedang datang tamu. Nah bukan berarti kita nggak bisa juga nih untuk beribadah, nggak bisa dekat sama Allah. Salah satunya adalah berzikir gitu kan, zikir karena kita nggak bisa baca Quran. Terus Ada juga nggak Bun suka iktikaf juga di masjid gitu? kalau seperti yang dulu lain? sebelum anaknya banyak pernah, tapi Bunda karena anak saya sudah banyak, jadi kayak bawa rombongan gitu rasanya bukan itikaf tapi lebih ke piknik ya, bukannya khusyuk malah ibu mau jajan, ibu mau ini gitu, udah itikaf di rumah aja gitu. Tapi sebenarnya yang lebih penting hakikatnya itikaf itu kan kita nyambung nih, Betul. nyambung hati ibadah kita sama Allah gitu, Allah, dimanapun iya. kita berada sih kalau aku Iya, bilang iya. kayak gitu. Ya lebih memperbanyak lagi, lebih nambahin lagi yang biasanya mungkin sunnahnya sekian, tahajudnya ditambahin lagi kuantitinya gitu. Masya Allah. Kalau ditanya juga ibu-ibu mau nggak dapat Lailatul Qadar? Mau ya? Mau bener nggak nih? Ya udah usahanya gimana? Kalau ditanya mau semua tapi usaha kita juga harus maksimal ya. Jadi juga cuma mau tapi kita juga usaha. Dan pemirsa juga mau kan? Pasti. Tapi kita usaha juga. Nah untuk itu jangan kemana-mana. Jelang iftar kembali lagi bersama kita semua tentunya setelah yang satu ini. Ya, Ustazah Balkis yang ditanya tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, silakan Ustazah Balkis. Ya, terima kasih. Tadi saya bacakan Al-Qadar ayat 1, 2, 3 dan 4. Sekarang ayat 5. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Di dalam malam Lailatul Qadar Allah turunkan malaikat. Untuk apa? Untuk mengurus semua urusan dengan izin Allah. Sampai di situ dulu ya. Jadi yang punya masalah, yang punya apa, mumpung Allah kirim utusan untuk mengawal kita dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jadi yang galau-galau selesai nih. Nggak sampai di situ ternyata yang akan kita dapat di malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Akan mendapatkan keselamatan sampai fajar. Fajarnya di sini tanda tanya dulu. Apakah hanya sampai besok pagi yang dimaksud fajar ini? Selamatnya urusan kita hanya sampai pagi saja? Tidak. Selama kita hidup dan sampai kita dibangkitkan lagi dari alam kubur. Fajar di sini atau di akhirat. Ya. Selama di dunia kita dibantu oleh Allah, diselesaikan segala urusan, diberikan kebahagiaan, langkah kita penuh dengan rahmat. Di akhirat pun kita diberikan keselamatan atau kebahagiaan. Jadi sangat-sangat menggiurkan. Itu. Jadi apa yang akan kita dapatkan yaitu di 2 ayat terakhir. Nanti pulang ke rumah kita buka Al-Qur'annya, kita baca, kemudian kita baca artinya. Oh, mudah-mudahan itu menjadi penyemangat kita untuk menghadapi akhir atau malam Lailatul Qadar. Masya Allah.
Umi Neng mau menambahkan sedikit, silakan Umi. Boleh. Jadi tanda-tandanya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu banyak sekali ya. Ada tanda di wajahnya semakin bersinar, tetapi orang memandangnya sejuk. Terus dalam ibadah pun dia semakin nikmat beribadah itu. Bahwa kenikmatan itu sangat lezat dirasakan oleh orang yang beribadah, yang mendapatkan Lailatul Qadar itu. Jadi yang tadinya subhanallah, hanya subhanallah aja, dan mulut saja, tetapi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu tambah nikmat, maha suci Allah, gitu kan. Lebih dekat kepada Allah diri kita itu, ya, mendapatkan jiwa yang tenang. Nah, setelah itu Allah juga semakin sayang terhadap orang tersebut. Dibuktikan dengan apa? Ibadahnya semakin giat, gitu ya. Itu ciri-ciri daripada orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Begitu. Masya Allah, demikian ya Ibu Aminah ya. Namanya juga Aminah. Masya Allah, bagus banget. Ibunya Rasulullah. Ya kalau memberi nama tuh memang harus bagus-bagus ya, Ustazah. Doa ya. Doa gitu ya. Ya. Nah, pada saat kita bulan puasa, godaannya kan banyak. Banyak banget nih godaannya ya, Mbak Puput ya, Bunda Puput yang antara Mbak dan Bunda saya suka ini, maaf ya Bunda Puput, godaannya kan banyak ya. Nah kalau Bunda Puput sendiri untuk tetap semangat gitu ya sampai hari akhir, bagaimana nih caranya Bunda membuat tetap semangat gitu? Ya yang pasti sebelum kita masuk dalam bulan Ramadan tuh harus diniatin dulu sih. Diniatin dulu saya harus benar-benar memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan sama saya, jumpa dengan Ramadan untuk tidak disia-siakan dalam setiap detik dan waktunya. Itu harus janji sama diri sendiri dulu nih, ya kan? Karena yang terutama itu yang susah kita lawan tuh nafsu dari sendiri kita gitu. Kadang tuh naik turun gitu. Nah, menjaga keistiqomahan itu kan memang harus tetap ya. Faktor yang bisa membantu kita dalam menjaga keistiqomahan ibadah di bulan Ramadan itu salah satunya adalah lingkungan pasti ya, lingkungan kita adakan mungkin bertadabur Quran bersama teman-teman kita ya untuk melewati waktu-waktu di bulan Ramadan. Terus ketika mau berbuka puasa mungkin ada sedikit udah masak misalnya, selesai masak dan sebagainya, baca Quran kayak gitu. Itu semakin menambahkan ketingkatan keimanan kita sama Allah Subhanahu wa taala kayak gitu sih. Terus bertarawih berjamaah bersama keluarga yang mungkin di masjid jauh, bisa dengan anak-anak di rumah. Itu salah satu yang selama ini aku lakukan sih sama keluarga di rumah gitu. Masya Allah, sama ya ibu-ibu semua ya seperti itu juga ya, insya Allah sama ya. Dan kalaupun tidak sama, ayo kita contoh gitu ya. Seperti apa yang dilakukan oleh Bunda Puput dan juga para narasumber kita hari ini ya. Yang pasti pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jelang Iftar. Kami kembali setelah yang satu ini. Pemirsa di rumah dan juga jamaah MT Raihan, lanjut kembali kita di Jelang Iftar. Sudah banyak belum nih kita dapat manfaat hari ini? Alhamdulillah, Masya Allah ya. Iya, langkah kaki kita ke sini juga semoga menjadi amal ibadah kita. Baik yang menjadi narsum maupun kita yang hadir, sama-sama mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, Umi Neng, Ustazah Balkis dan juga Bunda Puput ya. Pengen banget loh kita diskusi lebih banyak lagi. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa berjumpa lagi. Waktu jua yang memisahkan kita. Tapi masih ada waktu nih. Umi Neng silakan menyampaikan intisari kita di hari ini. Silakan. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga para bapak-bapak yang ada di rumah. Kita pingin sekali mendapatkan Lailatul Qadar, tetapi itu hanya bisa diraih oleh orang-orang yang beriman. Beriman itu siapa? Yang beramal soleh. Amal soleh seperti apakah? Tadarus didengungkan selalu. Insya Allah dapat Lailatul Qadar. Lalu sholat malam, tahajud. Selain sholat tahajud mungkin ada sholat
yang lainnya, witir ya kan. Setelah witir sholat hajat, sholat taubat gitu. Terus kita itu mendekatkan diri kepada Allah agar kita mendapatkan Lailatul Qadar. Ya itu. Selain itu juga jangan lupa bersedekah, karena dengan sedekah juga mengundang rahmat. Ya, insya Allah seperti itu. Ya, Enggak, Neng? terima kasih ya Umi Neng, dan untuk Ustazah Balkis silakan. Ya, terima kasih. Malam Lailatul Qadar menunjukkan itu adalah bonus dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang berimbas atau memberikan impact kepada umatnya, yaitu umat muslim, umat Islam. Oleh karena itu manfaatkan bonus ini dengan sebaik-baiknya, dengan banyak mengobrol sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa mengobrol itu? Yaitu membaca Al-Quran. Buktikan kalau cinta sama Allah dan Rasulnya tidak hanya dengan membuat status, tetapi kita khatamkan Al-Quran minimal selama Ramadan ini 3 kali khatam. Siap? Masya Allah, siap. Ya, kalau Ustazah udah bilang siap, kita siap. Ya, Bunda Puput, ya silakan Bunda berikan pesan dan udah kayaknya intisari. kesimpulannya itu sama ustazah-ustazah, saya cuman mewakili dari ibu-ibu semuanya, doakan kita ya bisa sanggup untuk beribadah yang lebih baik lagi di bulan Ramadan. Terus pokoknya tetap semangat ibu-ibu, kalaupun khatam 3 nggak bisa, kita tahu banget nih waktunya kayaknya buat ibu-ibu yang anaknya banyak kayaknya susah ya. Tapi kita ada niat untuk itu, mudah-mudahan Allah catat niat kita dapat 3 khatam, insya Allah meskipun hanya 1 khatam, tapi setidaknya kita punya niat untuk bisa terus berdekatan dengan Al-Quran dan untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar ya, mudah-mudahan semuanya, dan saling mendoakan satu sama lain. Yang pasti kita bisa menjadi lebih baik lagi dari hari ke harinya, dan Allah mengijabah semua doa-doa baik kita di malam Lailatul Qadar. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, terima kasih banyak Umi Neng. Ya, terima kasih juga untuk Ustazah Balkis. Dan juga terima kasih untuk Bunda Puput. Sama-sama Mbak. Ya, Masya Allah. Dan juga terima kasih untuk MT Raihan. Ya, semuanya terima kasih. Dan yang pasti semangat kita terus dari awal menyambut Ramadan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar sampai hari akhir, bahkan setelahnya. Tetap terus istiqomah di jalan Allah. Ya, Masya Allah. Dan pemirsa, saya Mugi Zainal beserta kru yang bertugas hari ini mohon undur diri, mohon maaf apabila kita ada hilaf dan salah. Marilah sama-sama kita menutup jelang iftar ini dengan membaca doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.